Salam. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-9. Saudara, hari ini kita akan membaca satu teks dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Tema kita ialah bagaimanakah mungkin. Ini satu kalimat yang diungkapkan oleh seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf ketika ia diperhadapkan kepada satu ujian atau kepada satu cobaan yang sesungguhnya oleh banyak orang sesuatu yang mungkin dapat atau mungkin mudah dikompromikan. Ada satu istilah atau satu pepatah yang kita seringkali mendengar. Semakin tinggi sebuah pohon, maka akan semakin kencang angin yang akan bertiup. Seperti itulah kondisi Yusuf sesungguhnya. Ujian yang diperhadapkan kepada Yusuf adalah justru terjadi ketika dia mengalami keberhasilan demi keberhasilan yang luar biasa. Kita bisa melihat di dalam ayat yang kelima. Dikatakan di sana bahwa Potifar, pegawai Firaun kemana Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, memberi kuasa atas rumahnya, bahkan atas seluruh miliknya. Berarti Yusuf memiliki kedudukan yang luar biasa pada saat itu. Ketika pertanyaan itu dikemukakan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Kemudian dikatakan juga bahwa Yusuf memiliki rupa dan tampang yang manis dan elok. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Tetapi lagi-lagi pertanyaan yang diajukan oleh Yusuf itu, bagaimanakah mungkin aku melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan? Ini satu komitmen yang luar biasa dari seorang anak Tuhan yang memiliki keberhasilan yang luar biasa. Pertanyaannya, mengapa Yusuf bisa mengemukakan ungkapan bagaimanakah mungkin, sementara sesungguhnya ada begitu banyak kesempatan. Kesempatan yang pertama, dia memiliki kekuasaan. Kesempatan yang kedua, dia memiliki rupa. Kesempatan yang ketiga, mungkin kalau kita lihat dalam konteks pada waktu itu, tidak ada seorang pun yang bisa melihat perbuatan-perbuatan itu jika dilakukan. Tetapi tahukah saudara mengapa Yusuf bisa mengungkapkan kalimat bagaimanakah mungkin? Dia menyadari benar apa yang dia peroleh, keberhasilan yang luar biasa itu bukanlah hasil usahanya semata-mata. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua dalam pasal 39, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf menyadari betul bahwa keberhasilannya adalah karena penyertaan Tuhan. Dan ini sangat bertolak belakang sesungguhnya dengan kisah Yusuf sebelumnya. Kalau kita membaca balik ke belakang ke pasal 37, Yusuf sesungguhnya adalah seorang yang mendapat pendidikan yang kurang baik dari orang tuanya Yakub. Ia mendapat pendidikan atau satu perlakuan yang istimewa dari ke-11 saudara yang lain. Bahkan iri hati, kebencian dari saudara-saudaranya lah yang menyebabkan dia harus masuk ke lubang sumur, di mana kemudian dia dijual ke Potifar, pegawai Firaun itu. Sehingga kalau kita lihat latar belakang Yusuf, sesungguhnya dia tidak punya potensi untuk berhasil. Dia tidak punya bakat untuk berhasil. Sehingga kalau dia katakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat seluruh pekerjaannya berhasil, inilah yang disadari oleh Yusuf. Keberhasilannya adalah karena Tuhan. Sehingga ketika ada tawaran, sehingga ketika ada godaan untuk berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, maka dengan tegas dia katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Seorang yang berhasil karena Tuhan diperhadapkan kepada ujian,
kepada godaan untuk kompromi dengan dosa. Tetapi jawaban Yusuf sangat tegas. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menyadari, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-21, ucapan yang dia katakan bagaimanakah mungkin itu memiliki resiko, memiliki harga yang harus dibayar. Karena akhirnya dia pun akan mengalami apa yang disebut penghukuman dan dia akan dikirim ke penjara. Tetapi kita lihat dalam pembacaan ini, ucapan ini menjadi komitmen yang kuat dari seorang anak Tuhan yang menyadari hidupnya, keberhasilannya adalah karena penyertaan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kisah Yusuf, belajar dari keberhasilan Yusuf, belajar dari komitmen Yusuf. Mari kita sebagai anak Tuhan juga dapat berkata, bagaimanakah mungkin kita melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan ketika satu waktu kita diperhadapkan kepada ujian, kepada dosa yang menyakiti hati Tuhan. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Salam.